Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Humama Ridhoni Calling SPD MPD atas penugasan tugas video ini. Adapun kami di sini merupakan kelompok 9 sesi 0327 dengan Ibu Humama Ridhoni Calling SPD MPD sebagai dosen pengampu. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Nadia Permata Putri Munte, dan teman saya, Rofiah. Selanjutnya ada saudari Reni Retista dan yang terakhir adalah Melia Husni. Adapun isi video yang akan kami persembahkan ini mengenai tantangan Pancasila sebagai ideologi negara, dan saya sebagai moderator juga akan yang menjadi pertama menjelaskan apa saja sih tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, saya akan menjelaskan dari sisi internalnya, yakni korupsi. Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah berkelanjutan dan sistematik, melibatkan berbagai level pemerintah dan sektor publik. Beberapa contoh kasus korupsi besar, yakni yang pertama, seperti yang kita ketahui, korupsi EKTP yang terjadi pada tahun 2011 sampai 2017, skandal korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP yang melibatkan banyak pejabat tinggi negara, termasuk anggota DPR. Kasus ini merugikan negara hingga triliunan rupiah dan menunjukkan bagaimana korupsi telah menyusup ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Selanjutnya kasus kedua yakni kasus suap impor bawang putih yang terjadi pada tahun 2019. Nah, kasus ini terkait impor bawang putih yang melibatkan beberapa pejabat Kementerian Perdagangan dan pengusaha. Kasus ini mengungkapkan praktik korupsi dalam regulasi perdagangan dan memperlibatkan bagaimana pejabat publik menyalahgunakan wewenangnya dalam untuk mencakup keuntungan pribadi seperti itu. Nah, terus apa sih dampak dari korupsi ini? Yang pertama, merusak keadilan sosial. Karena korupsi menghambat pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang adil, yang bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua, yakni menggurus kepercayaan masyarakat. Korupsi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara yang berlawanan dengan sila ketiga, yakni persatuan Indonesia, karena dapat memicu ketidakpuasan dan konflik sosial. Dan dampak terakhir, yakni melemahnya integritas dan akuntabilitas. Korupsi merusak integritas dan akuntabilitas pejabat publik yang bertentangan dengan sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, karena mengabaikan nilai-nilai moral dan etika. Dan sebagai pemuda bangsa yang akan meneruskan bangsa ini, apa sih upaya yang bisa kita lakukan? Jadi yang pertama itu adalah penegakan hukum yang tegas. Seperti kita ketahui ada Badan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana badan ini memperkuat dalam pemberantasan korupsi dengan memastikan independensi dan wewenangnya dalam melakukan penyelidikan dan penindakan kasus-kasus korupsi. Yang kedua adalah pengadilan tipikor, meningkatkan efektivitas pengadilan tindak pidana korupsi atau tipikor dalam menangani dan memutus kasus korupsi dengan adil dan transparan. Dan upaya selanjutnya adalah para pemerintah harus atau badan pemerintah harus melakukan laporan harta kekayaan untuk mengevaluasi seberapa banyak harta yang mereka miliki. Dan yang selanjutnya adalah perlindungan terhadap whistleblower. Itu adalah penerapan peraturan yang memberikan perlindungan hukum bagi pelapor kasus korupsi. Mereka disebut whistleblower, sehingga mereka merasa aman untuk melaporkan tindakan korupsi tanpa takut akan intimidasi atau pembalasan. Dengan upaya-upaya ini diharapkan Indonesia dapat memengaruhi korupsi secara efektif dan menjaga marwah Pancasila sebagai landasan ideologi negara yang kuat, adil, dan bermartabat. Oke, tantangan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Opi kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan Pancasila sebagai ideologi, yaitu mengenai pengaruh budaya Barat terhadap bangsa Indonesia. Dapat kita lihat telah menjadi tantangan yang sangat relevan dan penting dalam diskusi budaya dan sosial. Tantangan ini terkait dengan bagaimana budaya Barat yang muncul melalui teknologi, media, dan interaksi sosial yang mempengaruhi nilai dan kebudayaan Indonesia. Dan ada beberapa juga aspek tantangan pengaruh budaya Barat terhadap bangsa Indonesia, yaitu pengaruh
negatif, lunturnya nilai-nilai kebudayaan. Maksudnya budaya Barat dapat menyebabkan hilangnya nilai-nilai budaya Indonesia. Masyarakat Indonesia lebih suka menggunakan produk buatan luar negeri daripada produk dalam negeri yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya Indonesia. Kebudayaan Indonesia semakin menghilang. Pengaruh budaya Barat dapat mengganti budaya dengan individualisme serta menghilangkan nilai kebudayaan yang sudah dipelajari dan yang diterapi di Indonesia. Munculnya kesenjangan sosial. Pengaruh budaya Barat yang berkembang dapat menciptakan ketidakseimbangan sosial antar masyarakat, terutama karena beberapa budaya Indonesia yang rumit, tidak menarik, dan sulit dipelajari bagi generasi masa kini. Dan adapun upaya mengatasi tantangan pengaruh budaya Barat terhadap bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, patriotisme dan nasionalisme. Sikap patriotisme dan nasionalisme perlu ditanamkan pada generasi muda untuk mengantisipasi pengaruh negatif budaya Barat. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian kebudayaan Indonesia. Yaitu kedua, menggunakan media sosial dengan bijak. Penggunaan media sosial harus dilakukan dengan bijak, tidak hanya untuk mengikuti tren dan gaya hidup Barat, tetapi juga untuk mempromosikan budaya Indonesia dan nilai-nilai kebudayaan yang berharga. Yang ketiga, menyebarkan kreativitas dan inovasi. Mengembangkan kreativitas dan inovasi dapat membantu masyarakat Indonesia untuk tidak hanya meniru budaya Barat, tetapi juga untuk menciptakan budaya yang unik dan berharga sendiri. Dalam sistematisnya, pengaruh budaya Barat terhadap bangsa Indonesia adalah kompleks dan memiliki dampak yang luas. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kesadaran dan komitmen masyarakat Indonesia untuk melestarikan budaya dan nilai-nilai kebudayaan yang berharga, serta mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk menciptakan budaya yang unik dan berharga sendiri. Baik, sekian penjelasan dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Opi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Miliaul Husni. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan eksternal Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu globalisasi dan liberalisme. Globalisasi dan liberalisme membawa pengaruh besar terhadap budaya dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Budaya asing yang tidak sesuai dengan Pancasila, seperti hedonisme dan individualisme, mulai merasuki masyarakat. Dampak yang terjadi dari kasus ini adalah yang pertama, melemahkan nilai-nilai luhur Pancasila, memicu disintegrasi bangsa, menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan yaitu memfilter budaya asing yang masuk ke Indonesia. Penting untuk menyeleksi budaya asing yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kecintaan terhadap budaya bangsa. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan budaya bangsa kepada generasi muda melalui berbagai kegiatan seperti festival budaya dan pentas seni. Yang terakhir, yaitu memperkuat jati diri bangsa. Penting untuk menanamkan rasa bangga dan nasionalisme kepada masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Upaya bersama dari seluruh elemen bangsa diperlukan untuk menjaga Pancasila agar tetap menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat membangun bangsa Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih penjelasannya kepada Saudari Milia. Selanjutnya, tantangan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Reni Retista. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya akan menjelaskan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara, analisis dan upaya pemajuan Pancasila sebagai fondasi ideologis bangsa Indonesia. Senantiasa menghadapi dinamika dan kompleksitas zaman.
tantangan internal dan eksternal terus bermunculan, menguji ketahanan dan relevansinya dalam bimbingan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada juga tantangan internal, satu, radikalisme dan terorisme. Menguatnya ideologi ekstremis dan gerakan kekerasan yang berlandaskan tafsir agama yang sempit, mengancam nilai-nilai toleransi dan pluralisme yang diusung Pancasila. Yang kedua, lemahnya pemahaman dan pengalaman Pancasila. Kurangnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berakibat pada rendahnya rasa nasionalisme, persatu, dan gotong royong. Yang ketiga, keterbelahan masyarakat, perbedaan ideologi politik, suku, agama, dan ras berpotensi memicu konflik dan disintegrasi bangsa, bertentangan dengan prinsip kesatuan dan persatuan yang terkandung dalam Pancasila. Dan ada juga tantangan eksternal, yaitu globalisasi dan budaya asing. Maksudnya budaya asing secara masif melalui arus globalisasi berpotensi mengerus nilai-nilai luhur bangsa dan budaya lokal, bertentangan dengan prinsip kearifan lokal dan identitas. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Era digital membuka ruang bagi penyebaran ideologi dan informasi yang bertentangan dengan Pancasila, seperti radikalisme, hoaks, dan ajaran kebencian. Yang ketiga, persaingan geopolitik, dinamika geopolitik global, dan isu-isu seperti terorisme, imigrasi, dan perubahan iklim dapat memicu polarisasi dan mengganggu stabilitas nasional, bertentangan dengan prinsip perdamaian dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Terus upaya pemajuan Pancasila. Satu, revitalisasi pendidikan Pancasila. Memperkuat pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dengan metode yang inovatif dan aplikatif. Yang kedua, peningkatan peran keluarga dan masyarakat, mendorong peran keluarga dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, mulai pendidikan informal dan keteladanan. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila secara kreatif dan interaktif, menjangkau generasi muda dan masyarakat luas. Yang keempat, penegakan hukum yang tegas. Melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran nilai-nilai Pancasila termasuk radikalisme, terorisme, dan ajaran kebencian. Yang kelima, penguatan dialog dan toleransi, meningkatkan dialog antarumat beragama, suku, dan budaya untuk membangun rasa saling menghormati dan toleransi, memperkuat persatuan nasional. Yang keenam, kerjasama internal. Yang keenam, kerjasama internasional. Meningkatkan kerjasama internasional dalam memerangi radikalisme, terorisme, dan kejahatan siber, serta mempromosikan nilai-nilai Pancasila di kancah global. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas penjelasan yang cukup rinci, Saudari Reni Retista. Itu tadi merupakan beberapa tantangan yang dihadapi oleh ideologi kita, Pancasila, pada masa sekarang ini. Jadi, kita sebagai pemuda-pemudi bangsa diharapkan mampu menjaga kemarwahan nilai Pancasila kita. Dan itulah manfaat dan juga evaluasi diri dari kami untuk lebih mengenal Pancasila ini sebagai ideologi negara. Harapan saya, mahasiswa ataupun dosen yang menonton video ini bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi, dan untuk kami pastinya kami pasti akan merevisi lagi video ini jika memang dianggap salah oleh dosen pengampu kami. Dan saya harap dengan penyerahan video ini kami mampu menyelesaikan tugas video yang diberikan oleh Ibu Huma Makridoni Koling. Dan mungkin cukup dari saya dan juga anggota kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan juga terima kasih kepada anggota kelompok saya yang telah berpartisipasi. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.